yang gurunya punya sanad kepada Syekh Tijani, yang punya perintah langsung daripada Rasulullah, berangkat ke Indonesia, meninggalkan keluarga, meninggalkan kota yang paling nikmat. Di Madinah Pak, kita nggak usah kerja, hidup Pak, tinggal itikaf aja di masjid, makanan nggak berhenti-berhenti, betul? Kalau yang pernah nyampe ke sono, pernah nggak lapar di Madinah? Nggak pernah. Coba kalau di sini kita nganggur, ya hidup, tapi kurusan dikit. Betul apa betul? Tapi gemuk semua ini rumah. Kayaknya daftar maulid di mana aja udah tahu. Ingatnya bawa kembuli Pak deh. Salli ala Muhammad. Coba antum bayangin diri antum adalah beliau udah tinggal di kota yang begitu nikmatnya, diperintahkan untuk berkhidmat kepada Allah. Al-insan khadimu gharadi. Manusia itu adalah pelayan tujuannya. Kalau udah tujuannya Allah Subhanahu wa taala, dikalahkan tujuan dirinya. Kalau tujuan dirinya enakan tinggal di sono, ketemu sama Nabi Muhammad, iktikaf di kota Madinah, sholatnya 1:1000. Sholat di Masjid Nabawi 1:1000. Dan di sana beliau orang terhormat. Di sana beliau orang terpandang. Saya pernah bertemu Syekh Abdullah Mustafa Al-Alawi menceritakan tentang beliau. Bahkan makbarahnya di yazuruhun nas. Banyak diziarahi kayak di Indonesia kalau ada empang. Begitu di sana. Di kota Madinah. Orang terhormat mau meninggalkan, pergi ke negeri atas perintah gurunya Syekh Al-Fahashim, ke negeri yang belum ada tujuan di situ. Kira-kira kita mau apa kagak? Disuruh pergi ke negeri nggak dibekalin apa-apaan, cuman dibekalin Allah, Rasulullah SAW, Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, salatul Fatih 5 ughliq, meninggalkan negeri tercintanya. Apa tujuannya? Berkhidmat kepada Allah, berkhidmat kepada Rasulullah, berkhidmat kepada Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu, berkhidmat kepada salawat Fatih. Kita pun begitu, kita punya tujuan masing-masing. Ada orang yang semangat melakukan sesuatu, tujuannya biar anak aneh nanti bahagia, itu dunia apa akhirat kira-kira? Tercela apa terpuji nanti kira-kira? Kalau tujuan kita biar anak kita bahagia dunia akhirat, nggak apa-apa, kita ajarin anak kita agama. Ada juga khadimu zaujati, ada juga orang mau melakukan apa aja yang penting bininya sayang, takut kagak disayang bini, begitu. Mengerjakan apapun tujuannya adalah istri. Tinggal kita koreksi diri kita masing-masing. Rasulullah SAW nggak punya hajat di dalam hidup kecuali berkhidmat kepada Allah Subhanahu, berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu juga begitu. Khidmat kepada Allah adalah dengan khidmat kepada umat Nabi Muhammad. Ada seorang wali di Yaman itu kalau anak-anaknya masih kecil ada maulid, diajak anak-anaknya maulid, sampai di luar maulid diceramahin. Ingat tidak ya, hadir maulid niatnya apa? Niat khidmat kepada umat Nabi Muhammad SAW. Jadi dimanapun maulidnya, ini anak hadir jadi pelayan. Ada air perlu dibawa, dibangun. Padahal ini anaknya seorang kutu, putra seorang terpandang, punya pesantren yang sampai sekarang masyhur, alumninya di Indonesia luar biasa, ribuan. Tapi masih kecil ya, anaknya disuruh kalau hadir maulid berkhidmat, melayani tetamunya Nabi Muhammad SAW. Jadilah kita orang yang berkhidmat dengan tujuan Allah Subhanahu. A'zamul qaumi ajran khadimuhum. A'zamul qaumi ajran khadimuhum, kata Nabi Muhammad SAW. Ajran ay manzilatan. Manusia dari satu kabilah, dari satu kaum yang paling mulia, yang paling disayang Allah, yang paling dekat sama Allah Subhanahu wa taala, adalah yang menjadi pelayan mereka. Pelayan tidak harus dengan zahir. Pelayan tidak harus dengan zahir. Syekh Ahmad Tijani radhiyallahu anhu tajahud. Beliau begitu jihadnya dengan ibadah kepada Allah. Niat apa? Melayani kita umat Nabi Muhammad SAW biar dapat jaminan dari Allah buat menyelamatin murid-muridnya umat Nabi Muhammad. Wahada a'zamul khidmat. Ini khidmat yang paling agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa tahu tujuan kita ini apa. Karena banyak orang pekerjaan zahirnya adalah akhirat, tujuannya dunia. Pekerjaan zahirnya dunia, tujuannya akhir. Lebih baik kata Sayyidil Walid Al-Habib Ja'far bin Ali Baharun, cinta dunia untuk akhirat daripada cinta akhirat untuk dunia. Lebih baik kita iktisab, kita kerja untuk ngaji daripada ngaji untuk cari dunia. Hakata. Ikhwah fillah,
Merayakan Maulid Nabi Muhammad SAW ini mahmudun, terpuji. Menurut siapa? Menurut orang-orang yang terpuji. Menurut orang-orang yang terpuji. Kenapa? Karena menyenangkan, membahagiakan hatinya Rasulullah. Dan di dalamnya adalah semua ucapan baik. Semua ucapan yang sifatnya ibadah. Inilah Islam. Disebutkan oleh salah satu sahabat, Sayyidina Abdullah bin Ubadah bin Umair, qala su'ila Rasulullah SAW, qala qila ya Rasulullah mal Islam. Rasul pernah ditanya, ya, kata Sayyidina Abdullah bin Ubadah, mal Islam, Islam itu apa wahai Rasulullah SAW? Ada orang nanya kepada Rasul, Islam itu apa? Wa qala, kata Rasulullah SAW, tibul kalam. Tanda orang Islam yang pertama itu adalah bicara yang harum, bicara yang bagus, tidak mencaci maki, tidak mencela-cela. Itulah Islam. Islam adalah tibul kalam, tanda orang Islam. Maulid kira-kira semuanya ibadah apa bukan? Kalam yang bagus apa bukan? Tibul kalam. Kalau ada orang berani berkata yang buruk, mencaci maki orang lain, kalau dia bukan orang Islam, wajar. Dia bukan orang Kalau dia orang Islam, kita lihat tujuannya. Kita lihat tujuannya. Kalau tujuannya adalah Allah, mungkin bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tujuannya adalah berkhidmat kepada hawa nafsunya, maka dia akan mas'ul bihi. Tibul kalam. Perlu kita tahu. Kira-kira ngomongin orang, kalam yang bagus apa kagak? Kalam yang bagus apa kagak? Islam tanda yang pertama kata Rasul adalah orang Islam, alamatul muslim adalah selalu berbicara, gemar berbicara yang baik. Gemar berbicara, itulah muslim kata Nabi Muhammad SAW. Orang muslim gemar berbicara baik. Kita betah ngomongin orang apa kagak kira-kira? Berarti Islam kita udah benar apa belum? Udah sempurna apa belum? Mudah-mudahan disempurnain amin Nabi sama Allah Subhanahu wa taala menjadi Nabi SAW. Ya, jaga lisan kita. Tibul kalam. Karena Rasulullah SAW mau itu subhan, kata Rasulullah subhan, kalau masalah kata Rasul ini nggak pernah diutus untuk melaknat kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian wa ifsya'us salam, tanda orang Islam yang kedua adalah gemar uluk salam. Setan di akhir zaman begitu gampang banget merusak orang. Sekarang kita berpegang terhadap syariat, sama setan nih orang cuma dikasih satu kalimat doang buat mentahin itu, buat bikin orang takut buat itu. Apa kalimatnya? Lebay. Sekarang kita ngikutin sunnah, kalau kita jalan di mana-mana kita assalamualaikum. Jawab orang apaan kira-kira? Lebay amat tuh orang nanti. Ini terjadi beneran. Kalau dia nanggewer mah. Di sini enggak kali ya. Sampai males. Mau jawab yut, begitu doang kadang-kadang. Kita salam diyutin gitu, yut apaan artinya mereka gak tahu. Padahal itu tanda orang Islam. Tanda orang Islam. Di negeri kita untuk menunjukkan identitas sebagai orang Islam aja agak sulit ya. Kita uluk salam aja sama siapa aja agak sulit. Padahal itu tanda orang. Wa it'amut ta'am. Yang ketiga adalah gemar memberi gemar ngasih makan. Ya. Ada pertanyaan di bawahnya, afdhalus shadaqah. Wa ma afdhalus sadaqah ya aqila wa ma afdhalus sadaqah ya Rasul. Sedekah yang paling bagus itu apa ya Rasul? Kata Rasul juhdul muqilli, memberi sesuatu kepada yang membutuhkan. Memberi makan kepada orang yang butuh. Siapa yang butuh? Yang lapar. Baca maulidnya dilamain, ceramahnya lamain, biar laparnya banget. Pahalanya gede. Zalim tapi. It'amut ta'am ini luar biasa. Dafi'ul bala, nolak bala li ahlil manzil. Di antara rahasia orang bikin haul, malam ini kita merayakan di antaranya setelah Maulid, yaitu haul Sidil Walid Al-Habib Luqman bin Habib Muhammad At-Tayyib. Di antara rahasianya itu apa? Kita belum tentu setiap nafas kita doa buat orang tua kita. Betul apa betul? Belum tentu kan? Rasulullah SAW pernah bersabda, Man at'ama akhahu al-muslim ma yashtahihi. Siapa orang ngasih makan saudaranya Islam, makanan yang didemenin sama dia. Didemenin sama dia. Makanya kalau Maulid kan makanannya rupe-rupe. Kuenya aja nggak tahu ada berapa macam, saking banyaknya. Sampai bingung mau nyobain yang mana.
Belum dicobain akhirnya. Gak tega sama antum. Biar apa tuh tradisi sebelumnya makanan yang enak yang disenengin orang apa? Oh, kembuli. Kita mau kembuli kalau dulu di Maulid doang, bener apa kagak? Bener apa kagak? Dulu Maulid gak sih antum? Yang manggut 3 orang. Tahu Maulid ya? Shalli ala Muhammad. Sekarang alhamdulillah Maulidnya tiap hari. Makanya subur kita, makmur. Siapa orang ngasih makan orang apa yang dia demen. Jadi kadang tuan rumah tuh dipikirin, ngundang apa lagi guru kita Syarif senengnya makan apaan, sampai nanya dulu Syarif kira-kira seneng apaan. Karena kita nyediain asal-asalan, sama kita cari tahu dulu apa yang disenengin, pahalanya beda Pak. Pahalanya beda. Kalau kita cari tahu dulu itu tandanya ikhlas. Kamu benar-benar mentingin. Bukan asal-asalan aja yang penting makan. Nggak begitu. Siapa orang ngasih makan saudaranya muslim, apa yang dia senang? Makanan macam-macam barangkali ada yang kita paling suka, betul ya? Oh, ini kedemenan aneh nih, pisang umpamanya begitu. Ini kedemenan aneh nih, apaan begitu? Maka arsalallahu ila manzilihi asyaran minal malaikah. Pahalanya adalah Allah kirimin ke rumah dia 10 malaikat. Allah kirimin 10 malaikat ke rumah orang tersebut. Ngapain itu malaikat? Yusabbihunallaha wa yukabbirunahu wa yuhallilunahu wa yastaghfirunahu. Itu malaikat bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah, bertahlil mengucapkan la ilaha illallah, kemudian mengucapkan Allahu Akbar, haulan kamilan, kata Nabi Muhammad SAW. Berapa lama tuh malaikat iktikaf di rumah orang tersebut? 1 tahun persis, kata Rasulullah. Haulan kamilan, 1 tahun penuh. Itu kenapa kita dianjurin bikin haul setahun sekali, karena kita ngedoain orang tua kita belum tentu bisa setiap nafas. Dengan kita bikin haul, pahala ngasih makan tamunya aja itu sudah dikirimin malaikat 10 sama Allah, rombongan setahun penuh. Itu malaikat ya'budunallaha la yaftar, beribadah kepada Allah kagak putus setiap nafasnya, haulan kamilan, setahun penuh. Setelah 1 tahun mereka tugas sudah selesai, menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Menghadap kepada Allah. Nyampe kepada Allah, lapor, ya Allah tugas sudah selesai, kami sudah ibadah di rumah tersebut. Akhirnya Allah perintahkan, inti niatkan pahalanya buat orang yang ada di rumah tersebut. Akhirnya sama yang di rumah tersebut bikin haul, niat pahalanya buat orang tuh. Jadi orang tua kita selama 1 tahun tuh, dengan kita ngasih makan orang semalam, 1 tahun orang tua kita dikasih makan sama Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya. Penting apa penting bikin haul? Kata setan jangan bikin haul, percuma. Kenapa anda bilang itu setan? Karena haul itu sedekah apa sedekah? Yang mencegah kejadian sedekah cuma setan Pak. Rasul bersabda, man qasa idza qasada rajul ayat tasaddaq. Kalau orang niat mau sedekah, baru niat aja Pak, baru niat mau ke sedekah, arsala atahu 70 syaitanan. Kalau orang niat sedekah, kata Rasulullah SAW, maka iblis kirim 70 setan. 70 setan. Fa yata'allaquna bi yadihi wa yata'allaquna bi rijlihi wa yata'allaquna bi qalbihi. Itu setan megangin tangannya, megangin kakinya, megangin hatinya, jangan jadi. Biar sedekahnya batal. Kenapa? Karena pahala sedekah luar biasa. Karena pahala sedekah luar biasa, dipegangin sama setan. Dan setan banyak berhasilnya. Buktinya kalau di lampu merah kita ada kesempatan nggak buat sedekah? Hampir setiap lampu merah kan ada pengemis, ada pengamen, betul? Banyak kan kita kasih apa kagak? Kalah sama setan gitu ya. Dipegangin sama setan, kagak usah, dikit lagi juga ijo katanya. Kata setan, dipidatoin. Kalau setan mah pidatonya bukan di pengajian, di pasar, lampu merah begitu. Pidatonya setan. Kenapa kok biar dibatalin itu sedekah? Karena ya, idza tasaddaqal 'abdu sajada jahannam lillahi syukran. Kalau seorang hamba itu bersedekah, neraka jahanam sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ala khalasi wahidin ya min hadhihi al-ummah anha. Karena terbebasnya satu daripada umat Nabi Muhammad SAW daripada jahanam. Jadi kalau kita meninggal di hari kita bersedekah, insya Allah kita dicoret jadi penduduk neraka. Itu kenapa Syekh Ahmad gak pernah libur sedekah setiap harinya. Ya, ala qadri taqatina.
menurut kemampuan kita. Tapi yang gede pahalanya kalau kepada yang membutuhkannya. Umpamanya kita mau sedekah 20 rupiah, kita kasih orang dewasa, diketawain. 2.000 rupiah umpamanya kita kasih orang dewasa, ketawain. Kalau kita kasih ke anak kecil, girang apa girang? Karena dia membutuhkan daripada jumlah tersebut. Ya. Jadi sedekah itu muhim, perkara yang dipentingkan menurut agamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah Islam. Wa ayyu islamin afdal ya Rasulullah sallallahu. Islam yang paling sempurna, orang Islam yang paling sempurna itu orang Islam yang bagaimana wahai Rasul? Kata sahabat kepada Rasulullah sallallahu. Orang Islam yang paling sempurna adalah kata Rasulullah sallallahu, man salimal muslimuna min yadihi wa lisanihi. Kata Nabi Muhammad SAW, orang Islam yang paling tinggi derajatnya orang yang orang lain selamat dari lisan dia, selamat daripada tangannya dia. Itu orang Islam yang sempurna. Kira-kira orang selamat gak diomongin sama kita? Selamat gak difitnah sama kita kira-kira? Udahkah lisan kita ini selamat? Sehingganya kita